Oke, G powernya kita pilih ya, t-test, pilih yang two group, mana nih means, two independent means ya, two group, nah itu. Kemudian calculate ya. Oke, ini topik kita pada hari ini. Topik kita adalah menghitung besar sampel penelitian. Nah, ini sebenarnya banyak cara ya. Bisa pakai cara manual, bisa pakai cara aplikasi, atau pakai cara lain yang memang sudah ada panduannya gitu ya. Oke, sebelum saya masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Evelita Metriani. Background saya adalah S1 dan S2-nya di FKM UI. Kebetulan waktu S2-nya saya ambil di biostatistik ya. Saat ini saya bekerja di CMR Respon. Kemudian saya adalah salah satu co-founder juga untuk Japa Web Media Edukasi Indonesia, khusus untuk divisi statistik ya. Nah, pendidikan saya S1 FKM UI, mungkin ada yang saya tulisin tahunnya ya. Siapa tahu ada yang jadi adik kelas atau kakak kelas saya dulunya. Nah, S1-nya saya ambil di administrasi kebijakan kesehatan, itu lebih ke kualitatif ya. Sebenarnya waktu itu saya ambil S1-nya. Kemudian skripsinya saya memang judulnya kualitatif juga sih. Kemudian S2-nya FKM UI Biostatistik 2010 sampai 2012 ya, ini nolnya kebanyakan. Kemudian saat ini saya adalah mahasiswa S3 di FKM UI angkatan 2022. Oke, nah ini agenda kita hari ini cukup banyak sebenarnya ya. Jadi ada empat maksud saya. Yang pertama tentang konsep sampling penelitian, cara pengambilan sampelnya seperti apa, kemudian rumusnya dan prakteknya gitu ya. Dan yang terakhir kita bisa diskusi. Harapannya seperti itu. Nah, ini jadi saya pengantar dulu sebenarnya kenapa sih kita butuh besar sampel gitu ya. Ngapain sih capek-capek harus menghitung besar sampel gitu ya. Nah, ini bisa kita baca sendiri juga sih sebenarnya ya. Karena kita memang butuh ya, karena takutnya sampel kita terlalu sedikit atau bisa juga terlalu banyak. Kalau terlalu sedikit, kita nggak akan bisa mengukur perbedaan lah istilahnya, atau kita tidak bisa mengukur dampaknya gitu ya, dari efek dari intervensi yang kita berikan. Misalnya kalau misalnya kita penelitiannya sifatnya eksperimental gitu ya, atau kalau misalnya yang profesional, kita tidak bisa mengukur perbedaannya atau korelasinya seperti itu. Jadi memang di dalam sample size itu kita punya pedoman ya, istilahnya ada yang namanya sample size minimum gitu ya. Minimum jumlah sampel. Jadi boleh lebih tapi nggak boleh kurang. Nah, kalau boleh lebih ya harus tahu juga dong cara ngitungnya gimana. Kalau misalnya kurang ya resikonya adalah kita nggak bisa mengukur apa yang menjadi tujuan penelitian kita ya. Karena kan memang sampel itu kan justru yang mewakili dan ingin kita buktikan gitu ya, dari hipotesis yang kita buat. Kalau misalnya terlalu banyak juga tadi ya, mungkin banyak sumber daya yang akhirnya kita habiskan untuk mencari sampel yang kita butuhkan. Ya, kita pengennya seperti mungkin ada yang pernah dengar ya cerita tentang Goldilocks ya, yang tiga beruang. Ada seorang anak kecil gitu, dia masuk ke sebuah rumah beruang dan dia tuh ngerasa ini tuh nggak enak, ini tuh ini tuh terlalu itu. Nah, itu yang kita rasakan ketika kita mencoba menghitung besar sampel. Nah, yang tepat adalah kita ingin mencari yang memang sudah sesuai dengan tujuan penelitian kita gitu ya. Nah, intinya sih kita mempunyai jumlah sampel yang cukup ya dan bisa mendeteksi efek dari perbedaan yang kita cari gitu ya tanpa kita menghabiskan sumber daya yang cukup besar. Seperti itu sih sebenarnya tujuannya. Nah, ini adalah kata kunci yang akan kita sering temukan kalau kita misalnya mencari yang namanya jumlah sampel ya atau besar sampel. Yang pasti sering kita dengar adalah tentang effect size ya. Kemudian nanti ada power ya. Ini adalah kita sih kalau misalnya bilang kekuatan kayaknya agak aneh ya. Kita tetap pakai kata-kata power ya supaya lebih memudahkan kita juga ya, lebih mudah. Nah, di sini efek size kalau di bahasa Indonesiain bisa ukuran efek gitu ya atau ukuran apa gitu ya, itu yang kadang terminologinya tuh agak-agak gimana ya, kita ya udahlah pakai aslinya aja ya. Jadi efek size seberapa besar efek dari hipotesis alternatif itu bisa kita buktikan dalam arti gini, apakah dengan jumlah sampel yang kita cari itu bisa mengukur perbedaan gitu ya atau mengukur apa
efek dari intervensi yang kita berikan gitu ya. Misalnya kita punya penelitian untuk mengetes uji suatu obat gitu ya, misalnya clinical trial. Nah, itu kan kita butuh sampelnya berapa nih supaya benar-benar kelihatan nih bahwa efek obat itu terbukti di pasien tersebut. Nah, itu yang kita sebut dengan effect size. Nah, kalau untuk power ini adalah peluang kita ya untuk menolak hipotesis nol, padahal sebenarnya dia itu salah gitu ya. Jadi gini, ketika kita membicarakan hipotesis, itu ada hipotesis yang kita pakai berdasarkan hasil statistik gitu ya, ataupun hipotesis yang sesungguhnya terjadi di populasinya. Nah, ini nanti akan kita bahas di sesi kedua ya, itu tentang hipotesis. eh, Apa yang disebut dengan hipotesis nol, apa yang disebut dengan hipotesis alternatif, apa itu kesalahan tipe satu, apa itu kesalahan tipe 2. Nah, itu yang akan kita bahas lebih detail di eh, sesi berikutnya. Nah, power ini adalah 1 min beta ya. Jadi probabilitas kita untuk melakukan kesalahan tipe 2. Jadi kesalahan tipe 2 tuh kayak kalau saya mengibaratkannya ketika kita mau memutuskan seseorang bersalah atau tidak. Ya, jadi misalnya kita anggap ini ada bukan narapidana ya. Kalau narapidana kan udah kena hukuman ya. Misalnya ada terdakwa ya. Misalnya dia diputuskan hakim bersalah. Padahal sesungguhnya di populasinya gitu ya. Padahal sesungguhnya dia itu kita anggap populasi ya. Padahal dia sebenarnya nggak bersalah gitu ya. Atau sebaliknya, kita bilang dia tidak bersalah, padahal sesungguhnya dia bersalah. Gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan kesalahan tipe satu dan ada juga kesalahan tipe 2 gitu ya. Nah, untuk membedakannya nanti kita bahas di sesi berikutnya. Nah, kalau misalnya ternyata gitu ya, maaf ini kecepatan. Kalau misalnya powernya juga cukup tinggi, berarti kan otomatis kita berharap kemampuan untuk mendeteksi perbedaan itu akan lebih apa ya, akan lebih terpenuhi gitu ya dibandingkan kalau kita misalnya powernya rendah gitu ya. Namanya power kan uji kekuatan ya. Maksudnya seberapa mampu sih penelitian kita itu membuktikan itu gitu. Nah, biasanya standar yang kita pakai itu bisa 80%, bisa 90 gitu ya. Kalau yang rendah mungkin sekitar 60 sampai 70% gitu ya. 0,6 atau 0,7. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, kalau misalnya powernya rendah gimana? Yang tergantung ya, maksudnya tipe kalau penelitiannya seperti apa gitu. Bisa aja memang karena kondisi yang ada, kayak misalnya kasusnya sedikit, itu kan juga susah ya nyari pasien-pasien misalnya yang menderita hal yang seperti itu. Jadi akhirnya kita coba dulu nih powernya ternyata rendah kayak gitu. Atau kayak misalnya untuk makanya ini penting banget ya nanti di dalam menentukan besar sampel ini memang ada 2 pendekatan. Makanya kalau kita baca di dalam G-Power itu ada pendekatan yang a priori gitu ya. A priori itu artinya sebelum kita penelitian kita udah tahu nih besar sampel yang kita butuhkan. Atau nanti di dalam besar sampel ini kita juga menentukan sebenarnya power penelitian kita berapa sih? Itu sesudah kita penelitian ya. Kita pengen tahu nih, misalnya kita sebelum penelitian udah tahu sampel kita misalnya ada 100 orang. Ya kan, dengan power yang sebelumnya itu kita 80% gitu ya. Nah, pas sudah penelitian, kita ukur lagi nih, power kita tuh dari hasil variabel penelitian kita jadi berapa. Nah, itu yang kita sebut sesudah penelitian ya. Istilahnya nanti ada ya di dalam software G-Power-nya. Nah, ini yang jangan sering dilupakan juga, bukan sering dilupakan, yang sering selalu dipakai itu adalah tentang significant level. Yaitu probability kita menolak gitu ya, nol hipotesis, padahal sebenarnya dia benar gitu ya. Jadi kita menyebutnya tipe satu ya, kesalahan tipe satu false positif. Jadi semakin rendah significant levelnya gitu ya, berarti artinya kita semakin percaya gitu ya dengan hasil penelitian yang kita lakukan ya. Jadi kan alfa itu kan batas toleransi kesalahan kita ya. Gitu. Nah, ini standarnya biasanya memang 5%. Bisa juga kalau misalnya di ilmu sosial ada yang pakai 10%, bahkan kalau di kedokteran atau di farmasi bisa juga menggunakan alfanya 1%. Nah, ini efek size nanti memang ini akan banyak ya di dalam software khususnya di G-Power. Di mana memang selama ini mungkin kita selalu ingatnya power sama significant level, ya alpha istilahnya.
Tapi padahal sebenarnya yang kita ingin lebih kuatkan lagi adalah seberapa besar sih effect size-nya gitu ya. Karena kalau misalnya effect size-nya rendah, artinya kan kita nggak mampu ya membuktikan bahwa sebenarnya itu tuh ada perbedaan gitu ya di dalam hasil penelitian kita gitu. Ya intinya sih kalau misalnya di dalam effect size ini sebisa mungkin kita punya apa ya data yang sudah ada terdahulu ya. Tapi kan itu mungkin nggak semua penelitian dipublikasikan ya, karena memang yang namanya a priori itu pasti kita masukin data-data yang memang dari hasil penelitian terdahulu gitu. Nah ini rumus effect size ya, jadi min datanya ya, min yang ada di datanya, misalnya bisa kita dapat dari jurnal, dikurangin min yang kedua, dibagi dengan standar deviasinya. Gitu. Nah ini yang disebut dengan effect size. Nah effect size itu misalnya ternyata nggak ditampilin nih, jadi memang saya sebelumnya punya pengalaman juga. Kita pengen tahu nih efek size dia berapa sih, karena dia si penulis jurnalnya ini nggak nampilin gitu ya. Atau dia nggak menampilkan nilai min sama standar deviasi. Nah itu kita bisa minta ya ke si penulisnya kalau dia berkenan memberikan berapa sih min kamu gitu ya, standar deviasinya berapa, supaya kita nanti bisa tahu nih efek size dia berapa gitu. Jadi kan kalau misalnya efek size-nya juga eh, besar, otomatis kan kita bisa mendeteksi perbedaannya itu juga signifikan gitu ya, dibandingkan kalau misalnya efek size-nya rendah. Nah, ini beberapa terminologi nanti yang kita akan sering gunakan. Jadi nanti ada hipotesis nol, ada hipotesis alternatif, ada one tail, two tail ya, hipotesisnya satu ekor atau dua ekor, dua sisi atau satu sisi, sama ya, istilahnya sama. Kemudian apakah dia parametrik, non-parametrik, datanya berpasangan atau tidak, pair, dependent data, unpair. Kemudian yang berikutnya lagi apakah dia variabelnya dependent atau dia variabelnya independent. Jadi ini istilahnya kayak kamusnya gitu ya. Jadi ini yang akan kita butuhkan nih untuk nanti menentukan besar sampel kita. Misalnya gini, saya pengennya uh, apa ya? Besar sampelnya itu hipotesis saya adalah yang one tail ya. Jadi one tail itu kan ada arah atau kecenderungannya. Jadi misalnya semakin tinggi umurnya, maka kadar kolesterolnya semakin tinggi. Nah, itu one tail. Atau two tail. Two tail itu misalnya ada hubungan nggak sih antara umur dengan kadar kolesterol misalnya. Nah, itu pengaruh ya karena nilai Z score dari one tail dan two tail itu berbeda. Kemudian apakah datanya normal atau tidak? Ya, jadi itu nanti pengaruh juga di dalam perhitungan besar sampelnya. Kemudian apakah datanya berpasangan atau tidak? Ya, kalau berpasangan artinya berasal dari subjek yang sama, gitu ya. Sedangkan kalau yang tidak berpasangan, berarti dia berasal dari kelompok yang berbeda. Kemudian dependent variable, variabel terikatnya, Y-nya apa gitu ya, atau variabel independennya, variabel bebasnya apa. Nah, intinya ini ya, semuanya harus dipakai. Mereka soalnya emang barengan gitu ya, nggak bisa satu-satu kita nggak pakai gitu ya. Jadi memang pasti kita nyari N-nya, butuh powernya berapa, efek size-nya berapa, alpha-nya berapa, atau kalau misalnya tipe 2 errornya, kesalahan tipe 2-nya apa gitu ya. Dan yang terakhir adalah standar deviasinya gitu ya. Jadi inilah nilai-nilai yang harus kita ingat terus gitu ya ketika kita nanti menggunakan rumus besar sampel. Nah, ini beberapa nilai ya. Jadi beberapa nilai yang sering dipakai untuk efek size. Misalnya yang ada namanya Cohen ya, Jacob Cohen. Dia bilang dia punya efek size itu dia bagi menjadi 3 dan 0,2, 0,5 dan 0,8 ya. Jadi 0,2 itu yang rendah lah. Ya, 0,5 yang medium, 0,8 yang tinggi. Nah, power ini ya tadi ya bisa 80, bisa 90, bisa 95. Ya, idealnya memang yang sering dipakai itu yang 80. Kemudian yang signifikan levelnya ya ini bisa biasa kita pakai yang dua ini ya. 0,001 ini jarang ya. Biasanya kita pakainya 1%, yang berarti kan CI-nya confidence intervalnya adalah 99%, sedangkan kalau 0,05 CI-nya berarti 95%. Nah, ini beberapa software ya, selain WHO dan juga G-Power, tapi ini berbayar ya. Jadi biasanya kalau yang berbayar tuh dia uh,
nggak cuman WHO, nggak cuman ngukur besar sampel aja, dia juga bisa dipakai untuk analisis atau uji statistik yang lain. Ya, contohnya pakai Stata, itu bisa banget pakai untuk menghitung besar sampel. Jadi kita mesti tahu komennya apa. Kemudian bisa juga pakai SAS, ya. Bisa juga pakai ini ya, NCSS. Saya juga belum pernah pakai sih. Cuma soalnya kan berbayar ya. Kemudian dan kurang familiar juga sih. Biasanya saya pakainya untuk yang nomor satu ini ya. Stata itu bisa juga menghitung besar sampel, kemudian ada enquiry ya. Jadi ini yang berbayar. Jadi kita harus istilahnya beli gitu ya, uh, menyewa gitu ya untuk bisa menggunakan besar sampel, menghitung besar sampel. Nah ini yang gratisan, cuy. Ini yang gratisan yang saat ini kita mau pelajari ya gimana cara makainya. Yang pertama adalah G-Power ya, ini bisa versi Windows atau Mac. Kemudian ada Power and Sample Size Calculations, bisa Windows dan Mac juga. Kemudian ada apa nih namanya susah ya, Applets for Power and Sample Size. Kemudian ada R ya, silakan bisa juga pakai software R. Bisa juga pakai Optimal Design. Nah, biasanya kalau yang di bawah-bawah ini mungkin orang males ya, malesnya dalam arti ya harus coding nih ya. Sedangkan kalau kita kan pengen yang tinggal klik 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 gitu, itu akan lebih simple gitu ya, sederhana dalam menghitung besar sampel. Nah, tadi ada yang nanya apa sih bedanya WHO sample size software dengan G-Power. Ini saya tambahkan lagi yang sering saya pakai juga itu Stata. Cuman saya kasih tanda bintang 2 karena memang mungkin kalau misalnya nanti ada yang tertarik, saya akan buka juga untuk kelas gimana sih cara menghitung dengan menggunakan Stata. Jadi memang Stata ini tidak kita pelajari hari ini ya. Jadi saya hanya tuliskan tanda bintang. Yang pertama adalah WHO sample size. Bedanya apa? Yang pertama dia memang sebenarnya walaupun judulnya itu WHO, kesannya kan memang WHO itu lembaga kesehatan ya. Tapi memang penggunaannya tuh bisa untuk semua bidang ya, nggak hanya kesehatan. Karena memang rumusnya itu rumus yang universal. Gitu, rumus yang memang juga bisa dipakai untuk bidang yang lain, seperti bidang ekonomi, sosial, dan lain-lain. Kemudian dia di sini bisa menghitung besar sampel menurut desain penelitiannya. Jadi kalau misalnya kita pengennya cross-sectional nih, bisa pakai ini. Misalnya kita maunya case control, nanti ada pilihannya di dalam softwarenya. Kemudian kita pengennya pakai cohort gitu ya. Nah, itu juga ada pilihannya di WHO sample size. Tapi yang menjadi kekurangannya adalah rumus yang ada di WHO itu masih terbatas. Ya, dia kurang bervariasi dan memang tidak ada grafik. Ya, namanya juga versi jadul ya, zaman dulu. Saya tuh tahun 2000 berapa ya? 2000-an ya, itu udah ada nih WHO sample size. Kayaknya dia dikembangkan tuh 2000 berapa gitu ya. Dan memang sampai sekarang pun belum ada versi yang lain ya selain yang saya pakai waktu itu gitu. Sayangnya gitu sih, mungkin apa sih pengembangnya itu udah nggak ada ya orangnya. Nggak tahu juga ya. Kemudian G-Power, nah ini G-Power nih kayak generasi berikutnya ya, yang dia tuh udah mencakup semuanya sebenarnya. Jadi dia hitung besar sampel bahkan dibagi berdasarkan uji statistiknya tuh apa. Misalnya gini, kita pengen penelitian, kemudian uji yang dipakai misalnya uji korelasi nih. Nah nanti ada tuh rumus besar sampel berdasarkan uji korelasi. Kemudian kita pengen pakai regresi linear berganda. Nah, nanti ada pilihannya, regresi linear berganda. Nanti kita masukin nih berapa prediktornya, berapa variabel independennya. Nah, itu nanti dari uh, permintaan yang ada di kebutuhan yang ada di dalam rumus itu. Nanti ada di dalam softwarenya. Jadi kita nggak perlu khawatir, aduh analisisnya pakai ini, besar sampelnya berapa ya? Nanti kita lihat aja uji statistiknya dipakai apa gitu ya. Nanti bisa pakai G-Power. Kemudian ini pilihan rumusnya bervariasi ya, bahkan ada yang a priori, ada yang sesudah penelitian dilakukan, atau ada yang kombinasi. Nah, itu bisa nanti pakai G-Power. Dan enak lagi dia ada grafik, ya, ada kurva, kemudian ada skenario pengambilan besar sampel yang tadi ya. Biasanya kalau misalnya sebelum penelitian dilakukan, kita pakai yang a priori. Nah, yang status sebenarnya hampir mirip dengan G-Power, cuman memang dia perintahnya itu diketik ya. Jadi nanti ini saya tambahkan lagi. Ada yang namanya itu, ini terlalu besar ya, apa, komen ya. Jadi dia, kita bentuknya komen. Jadi ada komennya ya, di dalam Stata itu kan karena dia nggak berupa menu ya. Jadi kayak PS Means gitu tuh dia tuh.
Sorry. Jadi intinya kalau di Stata tuh ada komennya ya. Tambahannya dia pakai komen. Jadi dia nanti komen ya, ada sintaksnya. Nah, tambahannya perintahnya itu dilakukan pakai komen. Mungkin nggak ada kayak di menunya ya, karena itu memang kayak misalnya PS means atau nulis alfanya dalam kurung gitu-gitu deh. Tapi mereka punya sih panduannya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau udah paham nih pakai Stata, tinggal dicari aja sample size using Stata. Nah, sayangnya yang bahasa Indonesia belum ada. Jadi silakan pakai yang bahasa Inggris ya, kalau misalnya teman-teman punya Statanya. Oke, mungkin itu ya overview secara singkat mengenai aplikasi yang akan kita pakai. Kemudian apa aja sih hal-hal yang harus kita ingat nih kalau kita mau menghitung besar sampel. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya, silakan ya. Oke, dari siapa nih ada pertanyaan? Oh, dari data sekunder. Bisa nanti. Yang penting sih kalau dari data sekunder itu kita tahu ininya ya. Powernya tuh nanti kayak ini ya, kita masukin aja ke rumusnya, N-nya berapa yang udah didapetin dari penelitian sebelumnya. Nanti saya tunjukin ya. Jadi nanti, jadi gini, kalau untuk yang namanya G-Power ini, dia itu dibedain ya. Jadi ada yang namanya uji power, ada yang namanya menghitung besar sampel. Nah, uji power itu sebenarnya sesi yang lain tuh sebenarnya. Cuma nanti saya coba jelasin ya sedikit ya tentang uji power juga. Gimana sih caranya kita bisa ngetes powernya itu berapa gitu ya, atau power penelitian kita tuh sebenarnya udah cukup atau belum atau gimana. Nah, itu nanti bisa kita pakai juga ya di apa dalam menggunakan G powernya gitu. Oke, nanti kita bahas ya gimana cara mendeteksi data sekunder apa power dalam data sekunder itu. Ya, udah tadi. Oke, ada lagi pertanyaan? Silahkan ya. Kalau tidak ada, nanti saya coba masuk ke sesi berikutnya ya, karena ini takutnya kita udah setengah jam. Oh ya, ini ada yang bertanya lagi ya. Oh, izin bertanya untuk besaran sampel yang belum diketahui populasinya, apakah bisa menggunakan aplikasi G-Power? Nah, untuk yang memang belum diketahui populasinya bisa ya. Yang penting itu adalah salah satu syaratnya adalah ini ya, kita punya nggak tahu ya kayak misalnya gini proporsinya itu kalau misalnya proporsinya kita nggak tahu nih misalnya kayak untuk kejadian atau em, apa ya peristiwa yang memang jarang terjadi ya kita bisa tentuin sih misalnya justifikasinya pakai 0,5 gitu ya atau kayak misalnya rata-ratanya kita ambil dari survei pendahuluan itu juga bisa sebenarnya gitu ya. Jadi kalau untuk populasinya mestinya harus sih kita tahu dulu ya mungkin angka yang ada di populasi kali ya. Nah, itu bisa dapat dari penelitian terdahulu juga ya. Jadi memang ada penelitian terdahulu. Kalau misalnya memang nggak ada sama sekali, ya mungkin kita bisa pakai asumsi tadi. 0,5, kemudian kohennya 0,5 juga gitu ya. Seperti itu. Mohon izin bertanya terkait efek size dari penelitian minimal berapa min yang digunakan atau berapa penelitian. Nah, ini kembali lagi ya. Jadi memang eh, kalau untuk minnya ini tergantung sih di jurnalnya itu yang ditampilin apa itu yang perlu kita ini. Kalau misalnya ada 5 min rata-rata yang ditampilin kita coba semua. Nanti jumlah sampel yang paling banyak itu yang kita pilih gitu ya. Jadi kayak misalnya gini, ada usia antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol, ya kan? Usianya misalnya berapa-berapa. Kan kita punya minnya min 1, min 2 gitu ya. Standar deviasinya berapa. Nah, itu yang kita masukin juga. Ya, jadi kalau misalnya ada variabel independennya ada 5 ya semuanya kita masukin gitu ya. Tapi ini yang numerik ya. Jadi kalau variabelnya kategori nggak bisa. Gitu. Jadi memang tergantung dari ketersediaan yang ada di jurnalnya ya. Datanya tuh seperti apa. Ya kalau misalnya ada 5 variabel yang punya min ya dimasukin semuanya. Nanti yang paling tinggi itu yang kita pilih. Apakah software ini bisa hitung sampel by studi design? Bisa ya. Jadi untuk case control itu nanti bisa pakai WHO sample size. Ya, nanti saya tunjukin exercise-nya.
Nah, kalau misalnya kita ingin secara a priori menentukan Cohen D yang besarnya 0,2 itu berdasarkan apa? Nah, ini sebenarnya penting juga. Jadi memang ini tuh kayak semacam apa ya? Saya nyebutnya mungkin rule of thumb ya. Jadi ada pilihan itu. Nah, ini kembali lagi sih ke penelitinya. Itu justifikasinya mau 0,2 itu apa? Mau mendeteksi perbedaannya apakah 0,2 atau 0,4 ya itu kembali ke kita lagi sih. Bahkan ada juga yang saya nggak mau pakai yang pakai Cohen, maunya pakai yang dari hasil penelitian sebelumnya aja. Nah, biasanya yang pakai Cohen ini tuh jurusan yang ekonomi, psikologi gitu ya, yang sering pakai Cohen ini. Nanti ada sih di sesi yang berikutnya saya tampilin juga tentang Cohen. Ya, boleh-boleh. Kayaknya biasanya pilihan kita sih. Untuk penelitian hewan coba lebih tepat G-power atau WHO sample size. Sebenarnya sih bisa keduanya ya. Tapi kalau untuk yang G-power ini enaknya adalah bisa sesuai uji statistik gitu. Ya, enaknya itu sih. Jadi kita misalnya pakai uji t-test gitu ya. Nah, itu tinggal masukin aja tuh data-datanya, klik-klik keluar nanti hasilnya. Gitu ya. Dan lebih banyak pilihan. Dan kita juga bisa langsung tahu nih powernya berapa, efek size-nya berapa. Jadi efek size itu bisa langsung dihitungin ya sama G-powernya. Jadi kita nggak perlu capek-capek hitung minnya berapa, dikurangin ini standar deviasinya berapa. Enggak, kita cuma input aja minnya berapa, min satunya berapa, min duanya berapa, standar deviasinya berapa. Nanti ini mereka yang hitung efek size-nya berapa. Gitu. Ya. Oke, nanti ini ada uh, Mbak Dea. Iya, nanti exercise-nya kita pakai repeat measure ya. Baik itu grup ataupun intervensi dan kontrol. Nah, ini juga sama ya. Jadi memang di Power itu saking banyaknya itu bisa sampai puluhan ya. Bahkan slide yang saya nggak buat slide-nya sendiri ya. Jadi memang ini udah dari si yang bersangkutan ya. Nih saya tunjukin ya. Sorry. Jadi di bahannya itu besar banget tuh dia. Apa ininya? eh, apa sih pilihannya itu? Jadi berapa slide ya? Saya lihat dulu. Saya coba lihat di soalnya dia ada di laptop yang satu lagi. Ini saking banyaknya ada 106. Bayangin ya. Jadi G-Power itu punya sekitar 100 perintah untuk mengeluarkan sesuai dengan tujuan apa uji statistiknya. Oke, ada lagi pertanyaannya?